Guys, jadi udah 6 kali berturut-turut ya, berarti udah 6 tahun berturut-turut Finlandia menjadi negara yang paling bahagia di dunia. Kalau membahas di dunia ini berarti kayak banyak gitu ya, ada beberapa negara kan di dunia kan. Karena kalau di kotaku ini ya, tempat aku tinggal Lappeenranta ini kan dia hanya kota terhijau di Eropa gitu. Tapi kalau negaranya Finlandia menjadi negara paling bahagia di dunia. Mantap kan? Tapi kalau membahas negara paling bahagia di dunia ini ya, kalau membahas tentang sekolah gratis atau pendidikan gratis, kesehatan gratis, anak-anak digaji, pengangguran digaji, rumah dibayari, atau apartemen gitu ya, apartemen dibayari. Nah, kalau untuk hal-hal yang mendengar seperti itu kan pasti udah banyak ya, banyak negara-negara yang memiliki atau banyak negara-negara juga yang sistemnya sama gitu kan, yang anak-anak digaji, pengangguran digaji, terus kalau nggak punya rumah, apartemennya dibayarin juga sama pemerintah, terus biaya kesehatan gratis. Kalau untuk yang hal-hal seperti itu kan udah banyak ya, pastinya banyak. Kalau adalah beberapa negara yang melakukan hal yang sama juga kan, banyak juga kayak sekarang di Finlandia kan ibu-ibu hamil dikasih box gitu kan, box penuh perlengkapan bayi, jadi baju-baju bayi, pampers, popok bayi, sama semuanya dikasih. Itu sekarang negara Kanada udah juga melakukan hal yang sama gitu untuk ibu-ibu yang hamil gitu, untuk wanita hamil, ibu-ibu hamil, perempuan hamil gitu ya. Udah banyak yang mengikuti sistemnya seperti itu. Terus pengangguran digaji dengan kesehatan dan biaya 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 pendidikan gratis, itu juga udah banyak kan ya negara-negara yang mengikutinya. Jadi apa kira-kira yang tetap membuat Finlandia menjadi negara yang paling bahagia di dunia? Hebat ya negara ini, selain jadi pendidikan yang terbaik di dunia, sekarang dia menjadi sekarang dia jadi tetap mengambil penghargaan dengan negara paling bahagia di dunia. Ada juga beberapa yang Finlandia ambil ya, kayak negara paling dingin di dunia, Finlandia juga masuk. Negara paling dingin di dunia dia masuk. Negara dengan bahasa paling sulit di dunia ini masuk juga Finlandia ini. Jadi bukan hanya yang enak-enaknya aja ya, ada beberapa yang harus diituin juga gitu. Paling dingin, bahasa paling sulit, itulah ini masuk juga. Tapi sekarang ini kita bahas apa yang membuat Finlandia ini jadi negara paling bahagia di dunia. Nah, ini menurut pandanganku ya guys, menurut pandanganku, aku kan asli Indonesia, lama juga di Indonesia, setelah kesini kan ikut suami. Jadi setelah dipikir-pikir, setelah diperhatikan gitu ya, banyak sistem-sistem yang membuat Finlandia ini jadi lebih bahagia di dunia itu ya. Sekarang kalau kita pikirkan apa dari kata bahagia itu, apa itu kata bahagia? Nah, banyak yang pikir kalau bahagia itu yang disenyum terus ya kan, yang kemarin bahagia kayak nggak ada utang, kayak nggak ada beban hidup gitu kan, padahal dalamnya rapuh, sedih, terbakar, membakar semua kan, kita nggak tahu kan. Nah, jadi kalau dilihat Finlandia ini penduduknya asli ya guys ya, yang penduduknya asli, yang lahir di sini, besar di sini, dan nggak pernah meninggalkan negara ini. Kalau kalian lihat itu ya, mukanya gini, masam, nggak pernah senyum, nggak pernah, jangankan senyum ya, kalau kita sapa aja mereka langsung kabur guys, lari tuh, nggak mau nyapa kalau mereka nggak kenal ya. Apalagi kalau tetanggaan, makanya nggak pernah lihat tetangga di sini. Paling kalau musim panas lihat mereka buang sampah, atau lihat mereka keluar mau kemana gitu. Kalau musim dingin gini nggak pernah kelihatan guys di rumah terus, dan nggak pernah senyum gitu. Jadi kalau kita membayangkan bahagia dengan senyum, mudah senyum, ramah tamah, itu Finlandia jauh-jauh dari Indonesia, jauh-jauh sekali. Kalau untuk
kalau perhitungannya bahagia dengan banyak senyum, ya Indonesia yang menang kan. Di mana-mana hatiku senang gitu kan. Ada utang di sana, ada masalah di sini, ada Indonesia senyum aja terus ya kan. Nggak peduli dia gitu. Jadi menurut pandanganku pribadi ya, kalau aku lihat yang buat Finlandia ini bahagia di dunia itu karena sistem mereka guys, sistem mereka itu yang nggak suka cari ribut, nggak suka cari masalah lah gitu. Jadi hidupnya dijalani aja gitu kan. Udah gitu hubungannya gitu kan. Jadi di Finlandia ini ya negara yang paling anti stres lah. Di sekolahnya kalau kita lagi berpendidikan gitu ya, kalau kita lagi di sekolah belajar gitu ya, lagi di status student gitu kan. Hubungan antara guru dengan murid itu seperti antara kita dengan teman gitu. Jadi nggak ada yang buat kita depresi lah, nggak buat tuntut misalnya pekerjaan, tugasmu, PR-mu ini kerjakan ini harus ini. Terus guru juga nggak ada yang menekan, nggak ada yang, pokoknya hubungannya itu baik gitulah ya. Jadi nggak menimbulkan stres gitu. Banyak kan anak-anak di sekolah gitu kan ya stres karena gurunya suka mukul, gurunya suka pilih kasih, gurunya suka ngejek, gurunya suka mengintimidasi kan gitu ya. Nah kalau di Finland ini mereka hubungan antara guru dengan murid itu simple sekali guys. Jadi seperti teman gitu. Seperti teman. Nah itu untuk di pendidikan. Dan yang untuk di pekerjaan. Kalau untuk di pekerjaan itu juga Finlandia lebih luar biasa ya. Makanya banyak orang-orang di sini pendatang. Banyak orang pendatang kayak aku ini ya pendatang. Kalau kita mau cari kerja itu kita selalu pilih-pilih. Pilih-pilihnya bagaimana maksudnya? Bukan pilih-pilih yang gajinya besar ya. Bukan ya. Tapi kita pilih-pilih yang bosnya orang Finland. Iya, karena kalau bosnya orang luar aduh stres guys banyak, apalagi kalau bosnya orang Asia ya, kayak pernah kan dari Singapura bos. Aduh, aku pernah kerja di bosnya orang Singapura. Aduh guys, kerjanya tuh benar-benar bikin stres yang harus selesai, aduh ngeri lah. Ditekan terus harus pokoknya. Tapi kalau dia bosnya dari Finlandia, dia lebih simple guys. Jadi dia lebih kerjakan enggak gitu. Mereka lebih enggak menekankan. Jadi kita enggak kayak kau karyawan biasa ditekan benar-benar, enggak guys. Jadi lebih simple. kayak Pak Jani ini, Pak Jani sering proyeknya terlambat gitu ya. Misalnya dikasih proyek yang ini harus selesai 2 minggu gitu kan, sering dia telat, kadang selesainya jadi 3 minggu atau 2 minggu setengah gitu kan, proyeknya kadang proyek besar gitu kan. Terus dia tinggal bilang aja, aduh proyeknya telat gitu kan, belum selesai gitu. Bisa efek karena anak sakit, istri di rumah cerewet, tambah ini jadi down dia kan. Jadi proyeknya nggak selesai, bosnya nggak marah guys, dia bilangnya oh ya udah ambil aja waktu lagi, lanjutkan aja, kapan kau selesai bilang, itu 2 minggu itu hanya perkiraan. Jadi nggak ada yang nggak ada yang ditekan-tekan gitu guys. Jadi makanya Pak Jani itu dia lebih suka di kerjaan daripada di rumah karena kalau di kantor nggak ada yang menekan katanya. Ya kalau di rumah anak istri semua menekan, piring kotor, laundry, rumah berantakan, banyak menekan. Nah jadi di pekerjaan mereka itu juga gitu guys, pekerjaan sistemnya santai gitu. Jadi di Finlandia ini juga karyawan, kalau di Indonesia kan bos ya kan, karyawan ya di bawah gitu kan. Nah kalau di sini justru karyawan yang di atas, bosnya yang di bawah, karena mereka berpendapat bos itu ada karena karyawan dan kerjaan itu selesai karena ada karyawan gitu. Jadi kalau karyawannya nggak ada, kerjaan nggak bisa selesai kan gitu. Makanya mereka selalu memanjakan karyawannya gitu. Kadang kalau kita lihat di kerjaan itu ya, aku sering praktek atau summer job gitu kan di sini, kadang nggak bisa kita lihat ini bos atau enggak gitu, karena kadang bosnya yang di dapur bikin teh, bikin kopi gitu. Malah kadang bosnya yang nanya, ada kopi, ada yang mau minum kopi, bosnya yang nawari gitu. Karena mereka mau pekerjaan itu, karyawan itu dia lebih santai, nggak tertekan gitu kan. Coba kalau kita lihat dari banyak negara ya, yang negara maju yang sistemnya sama kayak
pengangguran digaji, terus anak pendidikan gratis, itu banyak. Tapi banyak yang pekerjaannya ditekan sampai depresi berat kan, ada yang banyak yang sampai bunuh diri, banyak yang sampai keluar sampai depresi gara-gara tekanan dari kerjaan gitu kan. Kalau di Finlandia ini nggak ada guys, malah kalau kita di Finland ini ya, kalau kita kira-kira itu udah kebanyakan, kita tinggal bilang aja, oh aku ambil cuti, dikasih cutinya, dikasih cuti sampai minimal 3 bulan itu. Terus kita bisa ya santai-santai di rumah, gaji tetap jalan gitu kan. Nah, terus sistem pekerjaan mereka ini gaji besar, jam kerja sedikit gitu. Makanya mereka ini kerja cuman 8 jam dalam 8 jam. Kalau yang kantor ya, yang kantor hanya 8 jam, nggak ada lembur. Kalau lembur kan gaji ditambah, tapi biasanya mereka nggak mau memaksakan lembur karena ya kalau lembur gaji bertambah lebih baik nggak usah lembur kan, tapi dilanjutkan lebih panjang waktunya gitu. Jadi jam kerja sedikit tapi gaji besar gitu. Jadi mereka kerja itu hanya 8 jam sehari dan hanya hari biasa aja ya, kalau dari Minggu sampai Senin gitu. Dari Senin sampai Jumat, Minggu sampai Senin apa itu? Dari Senin sampai Jumat aja gitu. Dan Sabtu Minggu tutup. Dan kalau untuk pekerjaan yang lain kayak misalnya rumah sakit atau toko yang harus bekerja untuk weekend gitu ya, yang weekend harus buka, untuk hari Sabtu mereka gajinya naik 75% gitu guys. Dan untuk hari Minggu gajinya naik 100% gitu. Jadi kalau hari biasa mereka gajinya 1 jam itu kita bikin 10 euro gitu kan ya. Jadi 10 euro untuk hari biasa. Kalau hari Sabtu jadi naik jadi 75%. Jadi berapa itu? 10 euro dari 75, 10 euro ditambah 75% dari 10 euro berapa? 7,5. Jadi 17.500 sejamnya. Dan untuk hari Minggu dia jadi 100%. Jadi yang hari biasa 10 euro. Jadi kalau hari Minggu kerja gajinya jadi double gitu. Jadi 20 euro per jamnya gitu. Makanya banyak perusahaan yang nggak mau membuat pekerjanya hari weekend kerja karena gajinya gede kan. Walaupun dia kerja itu paling hanya beberapa gitu, 2, 3 atau beberapa lah gitu. Jadi jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang ya kan. Nah gitu. Terus Finland ini juga banyak liburnya guys. Misalnya kayak anak sekolah ya, kayak anak sekolah musim panas itu mereka dari Juni itu udah libur loh. Dari Juni udah libur sampai Agustus. Nah, bayangkanlah 3 bulan itu untuk anak sekolah ya. Anak sekolah maksudnya dari SD, SMP, SMA sampai yang kuliah jurusan apa gitu. Pokoknya kalau hari dari Juni udah tutup. Biasanya itu tanggal 4 atau 6 Juni itu terakhir sekolah ya. Dan bukanya akhir Agustus gitu. Karena musim dinginnya kan panjang ya, musim panas pendek. Jadi mereka mau orang-orang menikmati benar-benar musim dinginnya, musim panasnya gitu. Dan untuk yang pekerja, mereka yang pekerja ya nggak libur sampai 3 bulan gitu ya kan. Tapi ada yang liburnya bisa sampai 6 minggu atau 1 bulan gitu. Karena di Finland ini ya untuk karyawan tetap 1 tahun kerja mereka dapat 1 bulan libur. Itu 1 bulan libur itu haknya ya. Jadi bukan yang ikut kalender gitu. Terus ditambah kalender mereka ini banyak libur-liburnya guys. Banyak libur-libur kalender Finland ini. Ada libur kadang. Pokoknya setiap bulan itu ada aja 1 atau 2 hari libur gitu. Jadi karena mereka percaya otak ini ya. Jadi bukan hanya anak sekolah aja yang otaknya diperhatikan, pekerja pun otaknya diperhatikan gitu. Jadi itulah ya kemenangan. Aku belum pernah sih kerja di negara lain ya, belum pernah kerja di negara-negara maju lainnya kayak Amerika atau Kanada atau Jepang kan terkenal juga ya, bagus negaranya. Aku belum pernah kerja di situ itu, tapi sejauh ini yang aku lihat cara kerja atau sistem kerja Finlandia ini ikatan antara bos dengan karyawan, terus jam kerjanya, terus belum lagi jam istirahatnya banyak ya. Jadi bukan hanya anak sekolah aja yang setiap jam istirahat. Pekerja juga itu setiap jam ada 15 menit atau 10 menit istirahatnya gitu. Itu dihitung loh gajinya. Keren kan? Keren Finlandia ini. Nah, jadi walaupun di negara kecil ya, tapi masyarakatnya benar-benar dimakmurkan gitu, benar-benar diperhatikan. Nah, jadi yang buat Finlandia ini menjadi negara yang
Keenam, berturut-turut menang sebagai negara paling bahagia di dunia itu ya bukan karena senyumnya, senyum Pepsodent ya, senyum bahagia, tapi karena bagaimana mereka memperhatikan masyarakatnya, baik masyarakat yang sedang dalam berpendidikan atau masyarakat yang dalam pekerjaan gitu. Jadi nggak hanya yang dimanjakan itu bukan hanya yang pengangguran, anak-anak, panti jompo, bukan. Tapi semua dimanjakan sesuai dengan bagian-bagiannya masing-masing gitu ya kan. Misalnya kalau yang anak-anak dimanjakan dengan ya gaji dikasih bulanan. Nah, kalau yang panti jompo dimanjakan dengan ya kehidupannya gratis di mana-mana kan, sama dengan pengangguran. Nah, kalau untuk yang pekerjaan dia dimanjakan dengan yaitu sistem jam kerjanya yang sedikit, gajinya besar dan nggak terlalu stres atau nggak terlalu dipaksakan gitu. Dan untuk yang lagi dalam pendidikan ya pendidikan mau sampai kapan aja bisa gratis dan nggak ada jangka waktunya juga ya kan. Keren kan ya guys ya Finlandia ini bahagianya gitu. Jadi kalau kalian nanti mau nikah mau tanya dulu kau dari negara mana gitu kan, cek negaranya bahagia apa enggak. Iya kan. Nah, jadi itulah sekian informasi dari saya untuk berbagai tentang negara Finlandia ini ya. Dan untuk Finlandia selamat jadi negara paling bahagia ke-6. Tetap pertahankan ya Finlandia. Tetap pertahankan. Oke, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Oke, selamat beraktivitas dan selamat menyambut bulan suci Ramadan buat yang berpuasa. Dadah.